Hari ini kita jalan-jalan di kota Tanjung Pinang. Keliling-keliling, kita start dari sisi adalah Supermart Department Store Batu 8. Jadi kita berkeliling ke Tanjung Pinang untuk melihat situasi kota Tanjung Pinang. Inilah di sebelah kiri kelihatannya, penampakannya sisi itu. Ini termasuk mall di Tanjung Pinang. Inilah mall di Tanjung Pinang. Jadi kalau kita melihat, inilah mallnya, tapi pengunjungnya sepi, ya begitu, dan disesuaikan karena Tanjung Pinang adalah kota pegawai. Jadi kalau hari kerja sepi, ini hari-hari libur ataupun hari-hari lainnya sore. Inilah penampakan jalan di Tanjung Pinang. Jadi ini Kabupaten Tanjung Pinang. Saya berada di Tanjung Pinang untuk keliling di kota Tanjung Pinang. Jadi kita lihat, inilah perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau di Tanjung Pinang ini, kalau pembangunan ruko dan segala macamnya itu dibangun oleh individual, jarang yang berprogram membangun, sehingga tata ruang, tata letaknya kurang rapi. Tetapi ini adalah kota tua Tanjung Pinang. Ini di Batu 8 ini adalah perluasan kota. Nah, ini untuk menyatukannya dia menggunakan jembatan ini. Jadi inilah satu jambatannya untuk menyatukan perluasan kota dengan yang lama. Jadi kita terus berjalan di sini melihat situasi di kota Tanjung Pinang ini. Sebetulnya tidak asing lagi, biasa saja. Kita lihat banyak juga rukonya, karena itu memang seperti di Batam juga banyak ruko, kadang-kadang banyak yang kosong juga, karena itulah suasana bisnis sekarang dan daya beli masyarakat menurun. Nah, ini kita melihat, kalau dikatakan sibuk ya sibuk, tetapi ya begitulah situasinya. Nah, inilah kelihatan kegiatan penduduknya yang bermacam ragam, tapi kita melihat kebanyakan ini hari-hari dimana orang akan melihat suasana di kota Tanjung Pinang. Dan juga kota ini adalah kota yang paling tua di Kepri. Jadi bagaimanapun, inilah kota yang pertama di Kepri adalah kota Tanjung Pinang, selain Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Anambas. Karena kabupaten itu baru timbul atau dimekar, sehingga pembangunannya belum terlalu utuh. Kalau di Tanjung Pinang sendiri, memang ini kota awalnya dulunya sudah di sini. Jadi tidak heran kalau kita melihat di sini lebih maju dari kabupaten-kabupaten lainnya, kecuali kalau di Bintan. Kalau di Bintan itu tidak ada. Kalau di Tanjung Pinang, di Batam itu lebih pesat majunya, karena Batam dijuluki kota industri. Nah, kita kini melalui gang kecil, karena di Tanjung Pinang ini banyak jalan gang kecil-kecil yang bisa kita tempuh kalau kita mengetahui jalannya dan kita bisa memotong jalan. Kalau kita menggunakan Google Map, ini jalannya tidak masuk di Google Map. Jadi memang karena di sini sudah padat penduduknya, sehingga jalan itu bisa tembus kemana-mana. Nah, ini kita tembus jalan ini, kita lihat kita sudah mendapati jalan besar.
kalau dimasuk Google Map kita harus menunggu baru ketemu jalan ini. Nah, ini kita masuk ke depan sehingga jalannya akan menuju ke pasar lama juga. Mungkin kita berkeliling, ini kita menjumpai jalan yang utama juga. Jadi ini di Batu Lima. Kalau Tanjung Pinang ini berdasarkan Batu Lima, tapi tidak ada tandanya dan ada jalannya. Itu kalau di Tanjung Pinang. Jadi makanya kita selalu mengawasi. Tapi di Tanjung Pinang ini macetnya lumayan karena kendaraan banyak dan juga jalannya ya termasuk kecil karena beda dengan di Batam. Nah, ini kita sudah di Batu 4, kita sudah memasuki Batu 4 dan kita akan melihat di jalan-jalan Pramuka dan jalan lainnya. Disinilah tempat-tempat dulunya anak-anak dari Kepulauan Riau untuk menuntut ilmu di kota ini. Sebetulnya kota ini sudah lama dan macam sekolah menengah atas SMA atau lainnya dulunya berada di Tanjung Pinang. Nah, ini kita bisa lihat ini bisa seputaran. Kita ngambil kiri ke Jalan Pemuda dan ini masuk ke Jalan Pemuda, nanti dia ditembusin Jalan Pramuka. Dulu di sini ada sekolah banyak, sekarang menjadi SMA 3, dulunya adalah SPG. Nah, ini dia jalannya. Di sini masih relatif ramai pengunjung dan orang-orang. Dan juga para pelaku bisnis pun mereka sudah banyak berpindah ke Batam dan ada yang membuat cabang di Batam karena di sini Pinang termasuk daya beli masyarakat semakin menurun sehingga para pelaku bisnis pun mulai juga merambah ke daerah-daerah lainnya. Ini diketahui memang suatu saat satu daerah itu akan banyak kemundurannya apabila dilihat dari pesaing-pesaingnya. Jadi itu kita melihat suasana ini karena ini termasuk kota, jadi kita pengen berkeliling, kebetulan kita ke Tanjung Pinang dan juga kita 3 hari di sini, mungkin kita berkeliling dan juga melihat suasananya. Dan ada banyak hal di tempat ikon-ikon yang menarik juga dibangun oleh pemerintah kota Tanjung Pinang ini, cuman daya pengunjung dan segala macam tidaklah begitu banyak. Jadi itu makanya kita selalu melihat apa-apa yang terjadi dan kedepannya. Nah, kalau kita melihat di sini, inilah masih termasuk jalan yang Pramuka, tapi di sini kita sudah melewati jalan lain. Inilah dia. Kalau kita melihat, kita sudah memasuki jalan Pramuka ini kayaknya. Jadi kiri kanan sudah ada ruko dan jalannya kecil, tapi ya beginilah. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perluasan jalan karena dikenakan sudah mendekati rumah penduduk. Jadi makanya perluasan jalan sangatlah susah bagi pemerintah dikarenakan penduduk sudah membangun rumahnya, tidak ada space lagi untuk perluasan jalan. Jadi inilah makanya jalan itu tetap segitu-segitu saja dikarenakan space-nya sudah tidak ada. Nah, sekarang kita terus melaju mengelilingi kota Tanjung Pinang ini.
Kalau di Tanjung Pinang ini nggak usah takut nyasar karena di situ-situ saja, cuman kita berputar di daerah situ saja. Ini memang sangat indah dan jalannya juga tidak banyak yang rusak, jadi kita leluasa untuk berjalan. Nah, ini kita sudah melihat, inilah situasi kota Tanjung Pinang. Jadi kalau teman-teman ke Tanjung Pinang cuman inilah situasinya, kecuali kalau pengen wisata lebih bagus ke Trikora dan Lagoy, karena di sini hanya khusus untuk turis-turis yang pengen jalan-jalan ke Penyengat dan segala macamnya. Tapi saya hari ini tidak ke Penyengat dikarenakan saya sudah sering ke sana, jadi saya tidak ke sana karena waktu kurang, jadi saya harus mencari tempat-tempat yang lainnya. Ini kita sudah turun dan kelilingnya beginilah. Kalau dilihat situasinya yang saya tangkap dari kamera saya, makanya kita tidak melihat apa-apa yang istimewa Tanjung Pinang ini. Tapi sebagai kelihatan kita, ada juga pembangunan yang berkelas seperti jembatan Kedopak itu ada. Kita melihat ini bangunannya bagus dan juga termasuk ikon Batam. Tapi memang di sini sudah termasuk kota lama, jadi sehingga jalannya pun pemerintah tidak bisa lagi memperlebar jalannya karena sudah berdesakan dengan rumah penduduk seperti kita lihat, sehingga bagaimana caranya untuk memperlebar jalan karena rumah penduduk sudah mendekat sekali di jalan. Jadi memang ini salah satu kesulitan pemerintah untuk membesarkan jalan karena semua bangunan sudah di pinggir jalan. Ya kita lihat. Dan kita hari ini memang berjalan mengelilingi Tanjung Pinang ini bukan semata-mata untuk membuat video, tetapi kenangan-kenangan semasa dulu saya juga bersekolah di sini. Jadi ini dia kota tempat saya bersekolah, karena perubahannya tidaklah begitu signifikan, jadi saya tidak ada lupanya. Meskipun sudah 15 tahun saya tidak pernah berkunjung ke sini lagi, karena saya pun bekerja di luar daerah. Jadi dan dulu saya juga sekolah di sini, ngekos, bukan orang tua saya tinggal di sini. Jadi dan datang ke sini pun tidak ada tempat untuk saya menginap. Jadi makanya saya tidak datang ke kota Tanjung Pinang ini. Jadi inilah bentuk-bentuk dan jalan-jalannya yang kita lihat. Jadi tidak ada ininya, seperti biasa saja. Ini juga masjid-masjid ini adalah masjid yang baru direnov. Dulunya bukan gini, tapi tempatnya masih sama, tapi lebar jalannya masih sama, semua sama dari tahun 80-an. Ini masih sama kayak gini, kecuali bangunan-bangunan ruko ini ada juga yang sudah direnov, ada juga yang masih seperti dulu. Tidak ada perubahan sama sekali, karena juga dilihat dulunya ramai, sekarang tidak ada orang, sepi. Nah ini itu lampu merah, ini termasuk jalan Batu Lima bawah.
Ini sudah saya mencapai dikatakan batu 2,5. Ini lampu merahnya, karena ini jalan simpang 3, jadi ada lampu merahnya bagi kita. Kita harus menunggu sampai lampunya hijau untuk kita berjalan. Jadi kita tidak bisa juga melewati hal-hal sembarangan, karena kita harus taat sama peraturan. Nah, kita berjalan untuk menuju ke kota Tanjung Pinang Lama, tepi laut katanya. Jadi kita coba ke sana supaya sekali jalan kita dapat melihat semua yang ada di Tanjung Pinang. Mungkin tidak semua, tapi sebagian dari Tanjung Pinang. Kalau di Kabupaten Tanjung Pinang tidak ada Indomaret sama Alfamart. Setelah diteliti, mereka tidak dikasih izin untuk membangun 2 minimarket tersebut. Kalau di Bintan kita jumpai, karena Bintan adalah Kabupaten Bintan, kalau Tanjung Pinang Kabupaten Tanjung Pinang. Padahal Indomaret masuk, Alfamart masuk pun taklah begitu signifikan terhadap penjual-penjual lainnya, karena mereka juga harga harus bersaing. Kalau harganya murah, mereka juga akan dapat untung. Jadi itu, kalau kita melihat sebetulnya tidaklah terlalu puas kalau ada Indomaret atau Alfamart di daerah kita. Karena pun saya pun tinggal selama di Batam, banyak Indomaret, tapi tetap aja kita belanja kalau nggak di Indomaret jadi supermarket lainnya. Kalau masalah harga kompatibel, ada yang tinggi, ada yang rendah. Perbedaannya antara 1.000 sampai 2.000, bahkan ada yang 500 perak. Itulah perbedaan street marketing mereka. Mereka ada rumusnya sehingga kita pun tahu kenapa mereka mahal. Mereka pun tahu. Jadi itu kita terus berjalan, dan juga perjalanan ini melelahkan. Kita ambil kiri, ambil kanan. Ini jalannya. Kita kena lampu merah lagi. Kita ngantri lagi di sini sampai lampunya hijau. Ini lama juga, mungkin 1 menit lampunya. Kita tunggu saja. Kita sudah jalan. Ini seperti beginilah. Jalannya tidak terlalu besar, cukuplah. Lonteng ya. Terus berlaju. Ini sebenarnya kita ini ngambil jalan sembarangan ya, karena kita tidak menggunakan Google Map, jadi kita ngambil sembarang aja. Ini kita sudah masuk ke kota lama.
tapi kelihatannya ini beginilah kota yang paling tua, rukonya tidak ada yang berubah, begini saja. Inilah dia. Kita ambil jalan atas, ambil jalan bawah ini, kita mau ke pelabuhan, kita mau melihat yang ada di sana. Nah, ini kita masih melihat teman-teman, kita belum berhenti karena kita nggak tahu berhenti di mana, kita jalan terus. Nah, ini dari dulu, dari tahun 80-an saya jumpai ini sudah ada begini, jadi hanya perbaikan aja, bukan dibuat baru. Nah, kita belok ke kiri, mau melihat